Di dunia yang terus bergerak cepat, teknologi bukan lagi sekedar alat, tapi sudah menjadi medan pertempuran ide dan inovasi. Bukan tentang memenangkan lomba, tapi tentang menciptakan solusi yang bermanfaat untuk mengubah dunia. Di sini, setiap kode adalah cerita, setiap algoritma adalah jawaban, dan setiap tim adalah katalis perubahan. Inilah panggungnya, BI OJK Hackathon 2025. Mari kita bahas lebih dalam bersama saya Danarto Trisasongko, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSP Bank Indonesia. Lalu sudah hadir di sini Mas Lutfi Alkatiri dari Otoritas Jasa Keuangan dan juga Mas Ahmad Zaim yang merupakan pemenang dari Hackathon tahun yang lalu. Gimana kabar Mas Lutfi, Mas Zaim? Alhamdulillah baik, sehat. Sangat baik. Apa sih sebenarnya kesibukan sekarang ini seperti apa? Jadi sekarang di grup inovasi keuangan digital kita lagi kelola yang namanya Sandbox dan kemudian pusat inovasi di OJK juga. Jadi kalau ada yang model-model bisnis baru nanti dari Mas Jaim juga bisa kita, kalau memang menarik ya buat teman-teman nanti di ITSK dan lain-lain, itulah kira-kira kesibukan sehari-hari, belajar terus jadi. Oke, thank you Mas Oki sebelumnya perkenalkan teman-teman. Aku Zaim, kalau sekarang masih kuliah gitu semester 6 di Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Veteran Jakarta, nyambi sambil intern jadi CEO Office di salah satu AI company education base juga, yang nggak jauh-jauh, pasti tentang teknologi juga. Baik, jadi di sini kalau kita lihat memang BI OJK Hackathon 2025 ini merupakan ajang yang sangat dinanti oleh para inovator yang di tanah air. Sebenarnya merupakan pertempuran dari gagasan inovasi untuk menghasilkan suatu karya. Nah, disinilah di Hackathon ini batas kemampuan itu diuji, segala bentuk ide itu diberikan ruangan untuk berkembang, dan nanti dari sinilah nanti solusi masa depan akan dibentuk seperti itu. Saat ini kalau untuk Bank Indonesia kan sebenarnya Hackathon ini merupakan kali kedua, tapi untuk OJK merupakan kali pertama. Gimana kira-kira, apakah ada sesuatu atau terkait dengan Hackathon 2025 ini yang bisa di-share? Jadi kalau kami pertama kami ucapkan terima kasih dulu nih ke Bank Indonesia karena memang tadi kami pertama ya. Nanti mungkin bisa kerja sama bareng dan lain-lain. Karena memang kan kita baru nih kalau di Akademi ya. Setelah ada undang-undang P2SK 2023 kemarin, kemudian berlanjut terpilihnya kepala eksekutif, kemudian berlanjut peralihan aset kripto gitu ya di 1 Januari 2025, dan sekarang kita kerja sama bareng nih. Kami sih mengharapkan karena ada pengalaman dari Bank Indonesia, kemudian ada kolaborasi nanti baik kerja sama ke depannya maupun sekarang, mudah-mudahan sesuai pepatah Melayu, bersekutu tambah mutu kayak gitu. Baik, Mas Zaim nih sebagai pemenang di tahun yang lalu, bagaimana pada saat tahun kemarin mengikuti Hackathon 2024? Oke, kalau misalkan untuk pengalaman sendiri, yang aku cerita mungkin dua hal. Jadi pas preparation sama pas lagi persiapan final ya. Kalau di preparation tuh kita senang banget karena kayak Hackathon yang diadain sama Bank Indonesia itu salah satu yang prestis di Indonesia. Jadi pas kita tahu kalau Bank Indonesia bikin Hackathon tuh itu udah yang kayak oke, we already should prepare for them gitu. Jadi kayak gimana cara kita harus, yang awal mungkin Hackathon itu cuma 1-2 hari, tapi BI bener-bener bikin se-compact itu biar semua innovationnya bisa jalan, dan itu adalah hal yang kita appreciate banget. Dan yang kedua, kita paling seru ketika udah masuk di tahap final, ternyata kita baru tahu kalau lawan kita tuh bukan cuma mahasiswa, ibaratnya yang kayak senior, eksekutif, atau kayak misalkan teman-teman yang ada top manajemen yang emang dari tech company, itu kita bisa ketemu sama direktur segala macam gitu kan, yang even langsung kita lawan. Dan itu kesempatan yang jarang banget didapetin sama mahasiswa, karena biasanya kalau kita competitions kita lawannya ya sama mahasiswa gitu. Ya soalnya kenapa sekarang Hackathon 2025 denger-dengernya lagi buka buat mahasiswa juga ya Mas ya gitu, dan itu hal yang paling aku tunggu juga sih. Jadi rasanya gimana? Tertarik gitu, atau gimana? Jujur sebenarnya kayaknya menarik untuk dicoba untuk 2 kali, karena tahun lalu kan juara 2 ya gitu, siapa tahu tahunnya bisa juara 1 ya kan untuk di mahasiswa. Peluang menangnya lebih besar ya. Ya udah menang pengalaman nih ya, dengan tim baru kan yang lebih fresh. Baik, jadi sebenarnya kalau kita lihat untuk tahun ini sebenarnya sedikit berbeda ya. Artinya memang saat ini seperti tadi disampaikan oleh Mas Lutfi bahwa di tahun ini kita adakan kolaborasi antara BI dan OJK. Nah, terus kemudian Hackathon pada tahun ini memiliki tema besar yaitu Empowering the Future, Innovating Digital Services and Financial Solution for Inclusive Growth and Resilient Economy. Kalau tahun lalu mungkin Mas bisa merasakan bahwa memang problem statement-nya itu banyak. Kalau di tahun ini problem statement-nya merucut menjadi 3.
Nah, yang pertama adalah AI as a Service for DDSE. Nah, DDSE itu apa? Digital Delivery Service Export. Karena kita melihat memang Indonesia ini memiliki potensi yang besar dalam Digital Delivery Service Export, sehingga potensi itu perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing global. Terus kemudian yang kedua, di problem statement kedua adalah Financial Innovation and Public Services. Nah, ini terdapat beberapa alternatif gitu ya. Artinya teman-teman bisa juga mengembangkan financial literasi. Terus kemudian juga peningkatan bisnis untuk usaha mikro dan usaha kecil, kredit ratingnya dan solusi terhadap finansial. Nah, ini sebenarnya tujuannya untuk mendukung salah satu prioritas pemerintah, yaitu peningkatan inklusi keuangan, literasi, serta pemanfaatan layanan publik seperti itu. Nah, yang terakhir ini problem statement ketiga, ini adalah risk management and consumer protection. Kalau kita lihat memang di sini digitalisasi yang sangat deras tentu saja menimbulkan banyak risiko. Nah, risikonya contohnya keamanan data, terus dengan fraud, pencucian uang, dan hal tersebut perlu dimitigasi lebih lanjut. Nah, untuk Mas Lutz nih, kira-kira dari tema dan problem statement ini adakah tambahan dari point of view OJK tentang ini? Sebenarnya permasalahan di kami yang kami coba keluarkan di hackathon kali ini ya. Jadi kalau di sandbox kami itu lagi ngetren namanya tokenisasi ya. Jadi ini menarik ke depannya karena jadi salah satu inovasi buat pembiayaan pembangunan. Nanti kalau mimpi saya itu maunya kayak kalau ada undang-undang pasar modal tahun 95 ya dulu kan, itu kan jadi meledak tuh pembiayaan pembangunan entah lewat bursa, obligasi dan lain-lain. Nah, ini jadi tokenisasi ini bisa ke properti, ke gold dan macam-macam reward aset ya. Jadi bisa membantu nanti misalnya tokenisasi buat pembangunan pembangkit listrik dan lain-lain. Nah, ini buat pembangunan akan sangat baik sekali. Nah, namun pasti tadi Mas Ongki juga udah bicara, pasti ada risiko gitu ya. Karena di tiap sektor keuangan ada peluang, pasti ada risiko. Nah, ini kan kami lihat. Salah satunya kami ingin melihat nih smart contract yang audit, karena nanti di tokenisasi itu kalau aplikasinya blockchain tuh pasti nanti tertuangnya di smart contract gitu kan ya. Ada di smart contract seperti apa sih, kami juga ingin tahu kan. Makanya kami ingin lihat nih kalau ada yang bagus smart contract auditnya gitu ya. Nah, ini pengen lihat apakah nanti dari smart contract itu kalau kita lihat audit misalnya sesuai nggak dengan model bisnisnya. Kan dia cerita misalnya aliran dananya seperti apa, aliran tokennya seperti apa. Nah, itu kan biasanya tertuang di codingnya itu tuh. Nah, kalau kita nggak ngerti gimana? Nah, mungkin teman-teman ada ide-ide bagus di situ. Kemudian nanti sesuai model bisnis, sesuai kepatuhan nggak atau peraturan yang ada, itu mau kita lihat juga gitu ya. Kemudian keamanan datanya gimana, verifikasi itu mau kita lihat juga. Sesuai nggak? Karena kan zaman sekarang ya suka hacking ya kalau Jaimnya. Suka hacking. Nah, ini kami mau lihat juga nih keamanan datanya. Nah, termasuk nanti on-chain analysis. Chain analysis itu buat monitoring transaksinya, ada fraud nggak. Jadi semacam PPATK tapi di blockchain lah kayak gitu. Kita pengen lihat kepatuhannya dan lain-lain. Nah, ini karena memang sekali lagi terbit dari kebutuhan kami juga. Nah, ini kalau memang ada inovasi-inovasi di sini, karena sangat membantu kami di risk management dan consumer protection. Nah, itu yang kami harapkan nanti banyak inovasi di situ dari Jaim dan teman-temannya ini kami. Baik, jadi memang kalau tahun ini hackathon kita sebenarnya sudah teknologinya kita, kalau tahun lalu tuh hanya artificial intelligence and machine learning. Kalau saat tahun ini kita selain artificial machine learning, kita juga membuka inovasi-inovasi yang berkaitan dengan blockchain. Nah, inilah yang sebenarnya salah satu keterbaruan dari hackathon tahun ini. Oke, untuk Mas Jaim, boleh dong diceritain sedikit bagaimana pengalaman pengembangan solusi di tahun lalu? Oke, boleh. Mungkin aku ceritain dari 3 segmen. Jadi yang pertama pas aku sama teman-teman masih proses developer, terus pas lagi di karantina sama pas lagi menang. Jadi kalau misalkan lagi proses developer tuh, kita tuh tim, ini juga buat teman-teman sharing. Jadi kita kalau cara bagi timnya tuh ada tim teknologi dan ada tim bisnis. Jadi ada teman-teman yang emang, kalau aku di situ sebagai timnya fungsi adalah aku fokus ke PM atau product development-nya. Tuh, aku coba cari nih riset kira-kira apa yang dibutuhin sama market gitu kan. Gimana caranya produk itu bisa well ketika lempar sama market gitu kan. Dan aku ngobrol sama teman-temanku yang ngerti teknologi, kira-kira visibility AI sama ML yang dipakai apa. Itulah kenapa tahun lalu kan temanya AI dan ML juga gitu. Dan that's why kenapa kita financial literacy salah satu hal yang kita segmentasikan. Kalau untuk ideku sendiri, ide kita sebenarnya simple, tapi lumayan impactful kalau kata juri. Jadi kita bikin EKYC, gate payment untuk teman-teman disabilitas.
Jadi dari dulu permasalahan teman-teman kita yang disabilitas itu adalah susah banget untuk bisa dapat payment gateway, susah untuk bikin kemandirian dalam mereka melakukan suatu transaksi. Kita kasih kesempatan dengan dengan ada teknologi, teman-teman kita bisa jadi lebih leluasa untuk melakukan yang namanya transaksi keuangan untuk mereka sendiri. Nah, kalau untuk di karantinanya, itu adalah salah satu opportunity yang mungkin jarang banget teman-teman mahasiswa dapetin. Karena mentor yang langsung dengan expert, itu tuh kita jarang bisa dapetin kampus. Karena biasa kalau misalkan di kampus, kita cuma ketemu dosen gitu kan. Tapi benar-benar di BI ini difasilitasin yang pure dari expert yang nggak cuma dari aspek teknologinya, dari ekonominya juga ada, dari logic thinkingnya juga ada gitu. Even ketika kita di Day presentasi, juri-jurinya juga selalu ngasih feedback yang konstruktif. Nggak cuma tentang dari idenya, tapi kira long term dan sustainability dari ide kita tuh apa. Dan untuk benefit dari BI itu sendiri buat teman-teman peserta, jujur itu sangat-sangat ngebuat kita konfi, ngebuat kita pede, dan ngebuat kita jadi lebih ngelihat BI di tahun ini. Wah, jujur teman-teman nggak boleh tidak daftar sih. Apalagi sekarang udah kolaborasi dengan OJK. Karena dulu pun ideku di offeringnya adalah buat BI dan OJK, dan ternyata bahkan tahun ini kolaborasi. So, makin inklusif buat ide teman-teman untuk bisa pure submit di sini dan jadi inovator serta menang di tahun ini. Dan tadi yang diceritakan dari Mas Zaim tadi, timnya Mas Zaim itu dalam mengembangkan solusi tidak sekedar it's not just a technology, tapi juga ada design thinkingnya. Jadi dari awal tadi Mas Zaim mengidentifikasikan yang namanya pain point-nya apa, terus baru kemudian mengembangkan solusi dan mengembangkan solusi menjadi prototype yang nanti akhirnya menjadi pemenang dari hackathon. Kalau dari sisi Bank Indonesia nih, karena kan sudah 2 kali ya, sedangkan kami baru sekali nih. Bedanya apa sih dulu sekarang, atau pengalaman dulu kira-kira gimana sih gitu? Baik, dari point of view Bank Indonesia, sebenarnya hackathon ini merupakan salah satu pilar inovasi dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Nah, khusus untuk hackathon 2025 terdapat 3 transformasi. Yang pertama, ini terdapat sinergi antara BI dan OJK dalam mendorong inovasi di lanskap ekonomi keuangan digital. Nah, yang kedua adalah innovation matchmaking, yaitu menghubungkan innovator dengan pengguna serta pengambil kebijakan secara holistik atau terintegrasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah memperluas inklusivitas. Kalau dulu kita kriterianya tidak ada kriteria, artinya hanya satu kriteria peserta, baik profesional maupun mahasiswa ini gabung menjadi satu. Tapi kalau tahun ini agar lebih inklusif lagi, terdapat 2 kriteria, yaitu profesional dan mahasiswa, sehingga ini mengencourage innovator muda untuk berpartisipasi dalam hackathon. Nah, kalau dari sisi kami kami sih inginnya nanti ini ada ide-ide baru nanti buat mendukung kami tadi, tata kelola di blockchain itu, tata kelola di tokenisasinya itu, mitigasi risikonya, perlindungan konsumennya, kemudian kalau ada lagi sustainability dari bisnisnya, kami ingin lihat tuh kalau memang ada ide-ide itu nanti bisa dikembangkan, kemudian nanti bisa lagi kita bikin diperluas di pusat inovasi kami dan lain-lain, karena nanti tuh biasanya kami kenalkan nanti dengan lembaga jasa keuangan, karena kami juga punya tugas sekarang buat melakukan integrasi integrasi di sektor jasa keuangan ini terkait aset keuangan digital, inovasi teknologi sektor keuangan. Nah, kalau udah terjadi integrasi lintas sektor, nah ini memang nanti mudah-mudahan bisa ide-ide itu nanti bisa kami aplikasikan, bisa menarik mereka. Tunggu sini. Wah, ini obrolannya semakin seru nih sebenarnya Mas Zaim, Mas Sulti. Tapi mungkin inovator di luar sana ini penasaran bagaimana sih detailnya. Nah, ini mungkin kita bacain saja pertanyaan dari inovator di luar sana biar nanti langsung engage gitu ya, semakin jelas dan kemudian bisa langsung mulai mendaftar. Halo Min, tanya dong. Syarat peserta hackathon BI OJK 2025 apa saja? Jadi kalau persyaratan umumnya adalah bisa menjadi peserta itu adalah WNI. Terus kemudian satu tim itu terdiri maksimal 4 peserta. Ya kan, tapi tentu saja bisa perseorangan juga, tidak harus satu tim gitu kan ya. Nah, timnya ini atau perseorangan ini bisa atas nama perusahaan, universitas, institusi atau komunitas, silahkan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan kategori. Tadi sudah sempat diceritakan bahwa di tahun ini terdapat 2 kategori, yaitu kategori mahasiswa dan kategori profesional. Nah, ini
untuk kategori mahasiswa ini adalah baik mahasiswa aktif, program diploma maupun S1, S2 dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia maupun luar negeri, silahkan dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa. Untuk kategori profesional ini terbuka bagi seluruhnya, apakah itu freelancer, apakah itu startup, dosen, peneliti, ASN, dan pekerja profesional lainnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa sih keuntungan ikut hackathon? Nah, ini paling tepat harusnya Mas Saim yang jawab. Silahkan Mas Saim. Boleh. Oke, keuntungan ikut hackathon. Satu, bisa dapet tim yang mungkin gak kepikiran kalau bakal bisa keluar negeri bareng-bareng. Nah, jadi fun fact, aku tuh keluar negeri sama teman-temanku ini. Oh, dibayarin. Jadi kayak, ide yang kita bawa dari hackathon BI itu adalah pintu untuk kemana saja kalau kata Doraemon. Jadi dari inovasi yang kita bawa, ternyata dari segi respon jurinya, ini tuh ada masa depan long termnya gitu. Kenapa nggak Yugo bawa ini ke internasional dan cari validasi terus bawa pulang ke Indonesia? Our team terus oke, kita coba deh, kita trial gitu kan. Dan ya selama habis hackathon BI sampai sekarang tuh kita coba untuk trial, ikut-ikut international event, exhibition, AI segala macam. Dan banyak banget respon positif dari teman-teman yang ada di venture capital yang ada di Singapura. Waktu itu kita ke exhibition teknologi yang ada di Korea gitu kan, ikut kompetisi internasional, dan mereka selalu bilang kayak oke, kalian udah punya ide bagus, the problem is exist gitu kan, you go in your country dan coba develop. Itu yang pertama, karena kayak intinya buka opportunity kemanapun. Ketika kalian submit ide kalian dan kalian jadi pemenang di sini, banyak banget pintu-pintu yang bisa kalian dapetin gitu. Even teman-temanku sekarang udah jadi expertise di teknologinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita dapat insight lain tentang teknologi dan juga tentang finance itu sendiri. Jadi kalau misalkan dulu kita tahu sebatas finance itu adalah payment gateway, QRIS, atau hal-hal yang linear di sana gitu. Tapi dengan kita ikut hackathon BI, atau sekarang udah jadi hackathon BI dan OJK, POV orang tentang dunia ekonomi dan finance di Indonesia itu akan lebih besar. Holistic angle itu akan lebih banyak gitu. Nggak cuma ngelihat dari sisi usernya, tapi juga ngelihat dari sisi misalkan developernya, ngelihat dari sisi ekonomnya, ngelihat dari sisi bagaimana integrasi lintas sektor satu sama lain. Jujur buat mahasiswa meskipun nggak langsung direct impact, tapi at least kita punya pilihan, oh ternyata jadi seorang developer ekonomi itu punya banyak karir masa depan loh, kayak gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang nggak pernah kita lupain, kita bisa network dengan profesional yang mungkin kita nggak pernah bayangin atau bisa dapat di kampus. Dengan ikut hackathon BI ini dan OJK ini, mahasiswa itu udah jadi privilege banget mas. Kita bener-bener datang di suatu event yang tanpa kita harus bayar, tanpa kita harus ribet, kita tuh bisa ketemu selevel director, eksekutif, C-level gitu kan. Even gak harus compete sama kita, tapi kita bisa network sama mereka, business matching sama mereka gitu. Ini itu mahal ya. Itu dia. Yang mahal tuh sebenarnya bukan, bahkan dari segi price yang dikasih sama BI, aku yakin lebih mahal untuk kita bisa dapat network. Even aku duduk di sini sama mas, sudah suatu hal yang mungkin teman-teman mahasiswa belum tentu dapetin juga. Jadi 3 hal itu yang mungkin teman-teman perlu point out, kalau ya the price pool is not limited untuk price pool ke teman-teman aja, tapi banyak banget exposure yang bisa teman-teman dapatin, apalagi as a winner. Ya, menambahkan dari jawaban Mas Saim tadi ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang benefit itu sudah mulai dari awal sampai setelah selesai pun juga benefitnya juga masih, artinya masih ada, masih mengalir seperti itu. Nah kalau kita lihat memang tadi sebenarnya udah disinggung ya, ada 3 hal gitu ya benefit kurang lebih, yaitu pertama bisa mendapatkan mentoring dari expert dan juga mendapatkan akses terhadap platform untuk pengembangan ide atau menjadi produk yang inovatif seperti itu. Nah yang kedua adalah exposure ke business matching. Tadi Mas Saim juga sudah cerita nih, artinya ketika ini tadi sebelum kita mulai nih, tadi udah ngobrol-ngobrol dari Mas Saim, ternyata banyak sekali venture capital yang sebenarnya tertarik pada produk yang dikembangkan Mas Saim. Tinggal nanti Mas Saim dan tim aja memutuskan apakah mau terima atau enggak nih gitu kan ya. Terus kemudian yang ketiga adalah kesempatan mendapatkan grooming atau incubating gitu kan ya. Nah nantinya ini hal yang ketiga ini yang mau kita lakukan di hackathon tahun ini. Jadi ketika begitu selesai hackathon, maka otomatis akan mendapatkan kesempatan untuk di grooming lebih dahulu, di incubate lebih lanjut oleh para ahli, sehingga nantinya akan bisa menghasilkan produk yang lebih mature. Istilah kita kan minimum viable product. Betul ya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah apakah ide kami akan dibantu implementasi oleh BI atau OJK? Ini gimana Mas Luki? Jadi tadi Mas Ongki udah bicara tentang grooming ya, tentang grooming dari BI. Kita juga punya nih program groomingnya. Selain tadi masalah price ya, kalau hal ya kan itu nanti
udah ada nominalnya tuh di situ. Nah, tapi kalau grooming ini yang penting. Jadi di pusat inovasi kita ada namanya akselerator. Nah, nanti kita dampingin tuh di akselerator itu, kita grooming, nanti kita kenalkan nanti pertemuan tadi dengan Moda Ventura dan lain-lain. Jadi teman-teman inovator ini bisa presentasi nanti paparan baik dengan investor ataupun nanti dengan industri jasa keuangan yang ada di bawah pengawasan OJK. Nanti mungkin kalau ada use case yang cocok dengan industri jasa keuangan, kita fasilitasi, tapi silakan B2B ya, investor sama inventor. Jadi kalau ketemu investor dan inventor, kita harapkan perubahan dasar lah yang akan bisa merubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Selain itu, kami juga punya namanya sandbox. Jadi setelah ada akselerator di pusat inovasi, nanti kita siapkan ruang uji coba secara terbatas tapi ya. Ruang uji coba secara terbatas, nanti teman-teman inovator bisa punya mitra di situ, di sandbox kami. Nah, nanti bisalah eksperimen bahwa use case ini nanti seperti EQYC atau lainnya itu nanti jalan nggak kalau ditaruh di bank, jalan nggak kalau ditaruh di asuransi dan lain-lain, atau perlu dimodifikasi tertentu karena kan kadang masih model bisnis tentu dengan praktek lapangannya pasti ada modif-modif. Nah itu kalau memang bisa modif dan sustain bisnisnya, jadi kalau keluar nanti mudah-mudahan lebih sustainable lagi gitu ya. Jadi bisnisnya akan lebih proven lah teman-teman, baik secara finance, secara teknologi dan secara keamanan datanya dan lain-lain. Itu aku nambahin sedikit kali ya Mas. Jadi fun fact Mas, di pitch deckku di tahun lalu itu tuh kita udah mention ide ini akan kita uji coba di sandbox OJK. Well, ternyata tahun ini malah terrealisasikan gitu. Maksudnya kayak bahkan BI sama OJK collab bareng gitu. Di sini yang aku maksud adalah ternyata teman-teman tuh di sini yang awalnya aku dulu bahkan cuman expecting dream, oh itu mungkin menjadi milestone. Sekarang udah yang kayak, oh kalau kita ikut udah bisa nih masuk ke sandbox, udah bisa nih diuji di bagian BI gitu. Jadi di sini adalah satu bentuk kolaborasi yang menurutku sangat strategis dari OJK dan BI yang teman-teman harus bisa manfaatin advantage-nya sih. Karena dulu timku aja udah bisa dalam tanda kutip mempredik milestone-nya, dan sekarang milestone-nya malah udah dijadiin di tahun ini. So ya, betul banget sih Mas. Ya tadi yang diceritakan Mas Sufi kan memang tadi grooming atau tadi ya grooming dari inovasi yang dihasilkan dari Hackathon kemudian di grooming sehingga menjadi lebih mature lagi gitu kan ya tadi disampaikan. Nah sebenarnya kalau di tahun ini Mas, selain tadi menggunakan channel-channel yang available di BI maupun OJK, kita juga sebenarnya business matching itu tadi dibilang holistik atau terintegrasi. Dari awal pun kita sudah juga cari ini off taker istilahnya atau perusahaan-perusahaan yang sebenarnya mereka itu kebutuhannya apa sih. Akhirnya kita undang mengamati dari awal dari tahap-tahap semifinal, final untuk melihat kira-kira mana nih yang cocok dengan kebutuhan mereka. Dan kemudian pada saat prototyping dan mentoring itu pun juga kita undang mereka juga sebagai observer sehingga nantinya juga bisa melihat ini ternyata mana-mana yang inovator yang cocok bagi mereka, dan juga mereka bisa ngasih saran juga seperti itu. Nah, di penjurian juga begitu sehingga nantinya kalau untuk tahun ini business matchingnya itu end to end, mulai dari very beginning sampai after hackathon juga masih jalan seperti itu sih. Bagaimana nih cara memastikan ide-idenya nih Kak Giat ya? Baik, ini sebenarnya pertanyaannya bagus sekali, dan ini memang salah satu challenge dari setiap kompetisi hackathon gitu ya. Di awal sudah ada namanya ketentuan dan setiap calon innovator atau calon peserta ini harus melakukan deklarasi. Itu semuanya tersedia di web. Ketika mau submit harus ada yang titik gitu ya, untuk bahwa mereka mendeklar bahwa hasil karya mereka adalah orisinal gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kita memiliki kriteria penilaian yang robust seperti itu. Nah ini artinya kita melihat bagaimana solusi tersebut apakah inovatif atau tidak. Terus kemudian pendekatannya itu seperti apa, apakah dibandingkan dengan solusi lain itu seperti apa. Nah kita lihat seperti itu. Terus kemudian juga sampai termasuk kita memverifikasi aspek teknisnya. Misalnya tool yang dipakai seperti apa. Di sini kita memiliki asesor-asesor yang berpengalaman. Jadi di sini akan ada pemeriksaan dan verifikasi secara berlapis. Jadi mulai tahap awal, semifinalis, finalis oleh asesor gitu kan ya. Dari tadinya 30 menjadi 10 finalis. Terus kemudian dari 10 finalis
di mentoring, terus kemudian pas pada fase paling akhir di final ini akan diverifikasi lagi oleh juri, sehingga ini harap dengan berbagai atau tingkat verifikasi ini menjadi lebih clear, lebih aman, lebih istilahnya yakin bahwa ini orisinal. Nah, terakhir penilaiannya tidak hanya produk di akhir, tapi secara proses juga dinilai. Jadi termasuk review ide mentor dan juri. Jadi ketika pas pada saat tahap akhir penjurian ini nanti ada juga sesi di mana mentor itu juga ditanya bagaimana kesannya, sehingga nantinya juri itu mendapat point of view yang lengkap gitu, seperti itu. Kalau di tengah jalan ketahuan gugur nggak tuh kira-kira ya? Oh pasti. Jadi kalau ketika contohnya misalnya di akhir gitu ya, di akhir sebenarnya kita sebelum menetapkan juara kita lihat apakah hasil karya ini sudah menjadi pemenang dari kompetisi lomba lain seperti itu. Nah begitu ini menjadi pemenang gitu kan ya, itu akan kita tidak jadi juara di sini. Jadi sebelum menetapkan juara kita akan melakukan scrutinize. Adakah mentoring khusus nih selama hackathon ini? Pendampingan atau karantina ya atau apa gitu ya? Nanti mungkin Mas Jaim bisa nambahin juga. Baik. Jadi di sini ketika nanti sudah terpilih menjadi finalis, maka inovator diberikan kesempatan untuk melakukan pengembangan menjadi prototype gitu kan. Nah tentu saja dalam melakukan prototype ini panitia hackathon gitu ya menyediakan mentor-mentor yang berpengalaman. Nah di sini misalnya contohnya mentornya tidak hanya dari sisi teknis tapi juga sisi bisnis, karena kan memang fitur-fitur dari solusi yang itu harus tidak hanya teknis tapi juga bisnis juga. Kalau misalnya katakanlah dia produknya bagus tapi tidak make sense secara bisnis, buat apa? Nah inilah mungkin yang dilakukan oleh mentor. Nah di situ itu sebenarnya adalah usaha kita untuk memastikan bahwa prototipe yang dihasilkan itu memiliki kualitas yang sangat baik. Seperti itu. Nah selain itu juga mentor juga melakukan bimbingan terhadap pitch deck. Jadi jangan khawatir ketika penjurian itu kan pasti penjurian itu biasanya terbatas. Mungkin setiap peserta itu maksimal setengah jam mungkin ya tahun lalu ya. Setengah jam itu tentu saja pitch decknya itu harus ringkas. Nah disitulah gunanya mentor untuk juga melakukan bimbingan pitch deck. Kalau aku paling sedikit aja yang ngebedain mentoring di Hackathon BI tahun lalu dan dengan beberapa mentoring kompetisi lain adalah kita tuh disiapkan dedicated mentor, Mas. Jadi mentornya tuh bukan yang kayak satu tim satu mentor gitu. Betul, dan itu tuh benar-benar nemenin kita pure dari tahap developing. Jadi mungkin kalau misalkan di kompetisi lain umumnya adalah pas udah nyampe final terus kayak mentoringnya cuma buat pitch deck, ini kita dari benar-benar developer tuh udah ditemenin. Pas bahkan fitur kita tuh ada beberapa fitur, tapi ada satu fitur tuh yang mentor kita bilang kayak ini kayaknya better diarahin ke sini gitu. Dan dengan tambahan dari mentor itu ya kita punya perspektif holistik yang lumayan baru gitu. Itu sih yang lumayan beda dari mentoring lainnya, dan aku rasa itu jadi eksklusivitas buat teman-teman peserta karena udah pasti akan ditemenin sama satu mentor dedicated. Nah ini ada lagi nih tantangan paling sulit saat membuat prototype nih, karena kan tadi ada design thinkingnya, udah tadi langsung dibilang marketingnya cocok lah, bikin bagus-bagus secara teknis, tiba-tiba nggak ada yang mau beli kan, atau model bisnisnya sesuai nggak, finance-nya cocok nggak, anggarannya dan lain-lain. Silakan. Yang paling sulit apa kira-kira tantangannya? Oke, sebenarnya yang paling sulit untuk ngebuat yang namanya inovasi itu adalah product market fit. Karena product market fit. Betul, karena maksudnya semua orang tuh pasti aku yakin developer jago untuk bikin produknya. Cuman masalahnya belum tentu semua produk tuh ketika dilempar ke market gitu, ke B2C, ke B2B, ke B2G itu tuh mau gitu. That's why itu yang susah gitu. Maksudnya kayak dalam satu tim 3 orang developer mungkin ngedevelop capek lebih kayak capek nge-code-nya gitu, capek untuk nge-hack-nya gitu. Sedangkan untuk melihat suatu pemenang gitu sendiri, yang bikin susah itu lebih kayak gimana cara ketika produk ini udah di-develop jangan sampai malah nggak cocok untuk di market gitu. That's why kenapa penting banget di kita tuh di awal, di early stage-nya adalah dari sebelum teman-teman teknologi itu pada nge-develop hacking, ide awal dulu yang harus di-fixin. Susah ya nyari. Betul. Karena aku yakin semua orang yang akan daftar Hackathon B itu pasti akan well prepare dengan tim teknologi yang bagus. Cuma masalahnya jangan sampai tim teknologi bagus tapi tetap pas produk developable di awal ideationsnya ini itu tuh nggak bagus gitu. Karena kayak
teknologi sekarang banyak banget untuk bisa di approach mudah gitu kan, AI, ML, open source di mana-mana gitu kan, integrasi di mana-mana. Tapi itu dia, sebelum ngedevelop si produknya, at least make sure dulu teman-teman finance-nya jalan, visibility impact-nya bagus, dan produk market fit juga. Menarik sih, artinya di sini memang itu challenge ya, tapi dengan tadi metode design thinking saya pikir sudah bisa gitu ya. Walaupun kita juga harus melakukan testing juga di pasar ketika interface-nya seperti ini, gimana, apakah itu cukup user friendly atau tidak. Bagaimana regulasi bisa mendukung inovasi tanpa mematikan kreativitas? Pertanyaan susah. Ini cocoknya untuk Mas Lutfi tidak ya ini? Iya, kasih. Namanya inovasi pasti lebih cepat ya dari regulasi kan gitu ya. Dan kita juga nggak boleh mematikan nih inovasi apa sih. Kadang-kadang karena kan kami kalau dari sisi OJK kan biasanya pengawas nih sektor jasa keuangan. Kita lebih berpikirnya biasanya stabilitas gitu kan. Kadang stabilitas ngeliatnya inovasi ini nanti kalau nambah hal baru memang ada peluang bisnis baru gitu ya. Tapi kan ada risiko baru yang muncul. Nah itu biasanya teman-teman nih kayaknya ada risiko baru. Nah ini yang ketika kami di grup inovasi keuangan digital kita mau lihat nih bukan hanya dari sisi risikonya tapi inovasinya apa nih, peluang bisnis baru apa buat pertumbuhan, buat inklusi tadi ya, dan lain-lain kayak gitu. Baru nanti setelah itu mitigasi risikonya apa kita kelola kayak gitu kan. Nah ini yang kami mengelolanya itu lewat apa? Nah kita punya dua ini tadi, pusat inovasi sama sandbox. Di sandbox itu kita uji coba tuh, kita lihat tadi feasibility bisnisnya, kita lihat mitigasi risikonya, kemudian pelindungan konsumennya. Kita kan ada beberapa POJK ya, peraturan yang terkait pelindungan konsumen, tata kelola, mitigasi risiko. Nah walaupun kadang di awal itu kita nggak terapkan semua dulu tuh, tapi kita dikit-dikit kita kelola, kita supaya secara bertahap bisa memenuhi sambil kita lihat nih nanti model bisnisnya. Karena kita namanya regulatory sandbox ya. Artinya apa? Jadi tujuan dari model bisnis yang di sandbox ini akhirnya nanti kita mau buat peraturannya gitu kan. Nah, jadi model-model bisnis yang baru kayak tadi kita cerita soal tokenisasi, itu secara ini peraturannya belum ada tuh. Tapi kita diuji coba di sandbox-nya banyak. Jadi kalau udah nanti keluar dari sandbox, sambil kita susun peraturannya sekarang nih. Jadi ide-idenya kita lagi kirim ke bagian peraturan, ide-ide yang ada di sandbox itu. Nanti mudah-mudahan setelah keluar dari sandbox sudah ada peraturannya yang akan siap untuk mendukung inovasi. Jadi peraturan kita nanti mudah-mudahan bisa mendukung inovasi tapi tanpa melupakan mitigasi risiko dan jadi pada prinsipnya itu striking the right balance gitu. Iya, Innovation and risk, Pak. Kalau Pak Peri itu suka istilah curve the head ya, apa istilah? Iya. Obrolannya makin kesini makin menarik, tapi kayaknya kalau winner nggak take over, kayak kurang seru. So ya, sesi kali ini kayak winner will take over. Jadi kayak dari tadi Mas udah banyak nanya-nanya, apalagi udah tadi ngebahas tentang regulasi, wewenang dan lain-lain. Aku mau coba ambil dari angle peserta nih, Mas. Aku yakin pasti ada teman-teman yang udah ikut dari tahun lalu, apalagi tahun lalu pesertanya udah sampai ribuan, gitu kan. Pasti akan nanya, kira-kira kalau yang tahun lalu daftar atau misalkan aku nih, yang udah menang gitu kan, mau daftar lagi tahun ini kira-kira boleh apa enggak, Mas? Ya. Kalau kita sebenarnya prinsipnya di hackathon ini sangat terbuka, Mas. Jadi silahkan aja, sangat luas, terbuka, silahkan aja daftar. Tapi tentu saja pakai inovasi yang baru dong. Kita memang prinsipnya terbuka dan kita mengundang semua innovator. Ada lahir inovasi baru, terus kemudian yang tentu saja. Biasanya kalau yang muda itu biasanya kan selalu thinking out of the box gitu ya. Nah itu yang kita harapkan. Bagaimana yang problem-problem existing sekarang itu bisa di-solve menggunakan solusi dari anak muda. Lagi peluangnya lebih besar nih, karena kan ada dua sekarang dipecah. Betul. Ya kan, ada profesional dan masuk. Kalau dulu kan gabung tuh. Itu. Ya, jadi peluang menangnya nih teman-teman lebih besar. Yuk, ikut yuk. Wah, nggak terasa sudah 30 menit kita ngobrol gitu ya. Ini sangat seru sekali. Nah, tadi kita sudah mengupas tuntas terkait penyelenggaraan hackathon baik tahun lalu maupun tahun ini gitu kan ya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat bagi para innovator dan kemudian bisa menambahkan semangat bagi para innovator untuk tertarik join ke hackathon BI OJK 2025. Oke, coba saya wrap up obrolan ini ya. Hackathon merupakan ajang kompetisi dalam memecahkan masalah menggunakan teknologi, menyediakan ruang untuk mengeksplorasi berbagai macam ide inovatif,
untuk menghasilkan solusi yang bermanfaat sehingga dapat memfasilitasi sinergi dengan industri. Dan yang lebih spesial lagi, di tahun ini penyelenggaraannya merupakan kolaborasi antara BI dan OJK. Secara umum, hackathon bisa diikuti oleh WNI, baik perseorangan maupun tim. Untuk tim, maksimum beranggotakan 4 orang. Yang spesial di tahun ini adalah terdapat 2 kriteria, yaitu profesional dan mahasiswa. Lalu peserta harus mengembangkan inovasi untuk memecahkan masalah dengan cara memilih dari 3 problem statement yang sudah tersedia. Kami mengajak para inovator untuk segera mengunjungi website resmi Hackathon 2025 di hackathon.factdiifse.co.id. Temukan berbagai info di sana, daftarkan tim Anda, jangan lupa submit proposal untuk bisa berpartisipasi pada event ini. Anda mungkin menjadi pemenang berikutnya dari BI OJK Hackathon 2025. Terima kasih Mas Lutfi dan Mas Saim atas kehadirannya di sini. Mudah-mudahan kita bisa menemukan inovator terbaik tahun ini lewat BI OJK Hackathon 2025. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.